Ada tidak Bu tantangan selama menempuh pendidikan tinggi? Cita-cita yang benar-benar tinggi. Jadi jangan takut untuk bercita-cita tinggi karena sampai saat itu saya memang usia menikahnya memang relatif muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Notify, welcome to our channel Notify Clip dengan program kesayangan kita, Podcast Notify. Bersama aku, Elvira Nur Anggraini. Dan bersama aku, Preti Helsi Zain. Nah, Sobat Notify, di episode kita kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Vi. Wah, kira-kira siapa ya, Hel? Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini Ani Zuliana sebagai guru biologi MAM 8 yang alhamdulillah sampai hari ini aktif mengajar. Terima kasih, seperti itu saja. Nah, beliau juga habis menempuh pendidikan S2 ya, Fir, di Universitas Muhammadiyah Malang. Keren banget. Selamat ya, Bu. Selamat Bu atas gelar MPD-nya juga. Ya, keren banget, keren. Panutan ini. Iya. Kira-kira kita bahas apa ya, Hel? Nah, di episode kita kali ini kita akan bahas tentang urgensi pendidikan bagi perempuan. Wah, temanya sangat menggugah semangat Ya, sekali. sangat banget. Nah, ini nih Bu, kan Ibu habis menjalani pendidikan S2 ya. Kira-kira hal menarik apa saja sih Bu selama studi kemarin? Alhamdulillah, selama menempuh S2 memang tidak mudah di usia Bu Yuli yang saat ini, dan mungkin dengan kesibukan yang begitu banyak dan juga sebagai ibu rumah tangga tentunya. Nah, pengalaman yang bisa diambil tuh banyak sekali, tapi bisa kita simpulkan bahwasanya yang pertama adalah ketemu dengan teman baru tentunya. Di setiap momen pasti kita bertemu dengan orang yang baru, kemudian dengan latar belakang yang baru itu. Kemudian selanjutnya kita pada saat S2 saya sendiri itu melaksanakan penelitian, yaitu melaksanakan tesis. Jadi membuat ini ya, hasil karya akhir itu adalah tesis, di mana itu menyita banyak waktu dan juga perasaan dan juga semuanya. Jadi istilahnya seperti perjalanan yang panjang, tapi alhamdulillah dengan niat yang bagus sampai akhirnya selesai dalam waktu 1,5 tahun atau 3 semester. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Keren. Terus selama pendidikan S2 tuh Ibu melakukan pendidikannya online atau offline? Oh, selama itu ada offline dan juga online. Jadi pada saat pembelajaran tentu Bu Yuli kan tidak meninggalkan tugasnya sebagai guru. Jadi pada saat pembelajaran Bu Yuli tetap mengajar, itu dilakukan dengan online. Jadi kuliahnya online, Zoom dan lain sebagainya. Kemudian pada saat liburan sekolah itu Bu Yuli datang ke Unmu Malang untuk belajar di sana selama biasanya kalau nggak 1 minggu 2 minggu tatap muka gitu. Terus kan di masyarakat kan masih banyak ya stigma yang kalau perempuan itu kurang cocok dalam pendidikan tinggi gitu loh Bu. Nah, menurut Bu Yuli itu sebenarnya pendidikan tinggi bagi perempuan tuh gimana sih? Sepenting apa pendidikan tinggi itu bagi perempuan? Sepenting apa ya? Jadi sebenarnya kita kalau mau menghapus stigma atau anggapan masyarakat terhadap kita itu tidak bisa sepenuhnya. Jadi alangkah baiknya memang kalau Bu Yuli sendiri punya anggapan bahwasanya memang perempuan itu harus pintar, harus punya pendidikan yang baik, harus punya pendidikan yang tinggi. Karena apa? Karena memang generasi penerus bangsa itu juga ditentukan oleh perempuan, kan? Kemudian bagaimana pada saat perempuan itu punya pendidikan yang tinggi, tentunya juga akan memberikan dampak bahwa untuk memberikan sebuah keputusan-keputusan gitu kan, sekarang pemimpin juga banyak yang perempuan. Jadi tentu alangkah baiknya perempuan itu punya pendidikan yang baik seperti itu. Kan banyak juga sih Bu yang
bilang kalau nggak usah pendidikan tinggi-tinggi Iya, perempuan itu. kan nanti juga Nanti akhirnya ujung-ujungnya di di dapur, dapur. ujung-ujungnya juga melahirkan. Ya. Dan itu saya pernah punya pengalaman sendiri. Pada saat itu saya memang usia menikahnya memang relatif muda. Di usia 20 tahun Bu Yuli sudah nikah. Tetapi saya masih punya keinginan untuk meneruskan kuliah. Di situ pernah saya punya pengalaman bahwasanya ada orang yang mungkin awam bilang seperti ini. Jadi kenapa harus kuliah tinggi-tinggi, toh yoh nanti akan gendong anak juga kan gitu. Tetapi saya jawabnya gini, pada saat kita punya ilmu, kita punya pendidikan yang bagus, maka gendongan kita kepada anak kita itu berbeda. Istilahnya ngomongnya akan berbeda. Nah seperti itu. Kalau Bu Yulinya beranggapan seperti itu, dan alhamdulillah termotivasi sampai hari ini. Kalaupun nanti punya kesempatan ingin sekolah lagi, kalau seandainya ada kesempatan lagi, masih pengen nggak sih Bu Yuli? Insya Allah masih pengen, tapi nggak tahu nanti. Nah gitu ya. Nah, terus Ibu kan juga guru, seorang ibu rumah tangga juga. Nah, itu tuh gimana Bu cara menyeimbangkan semuanya? Kadang-kala kan orang kayak ya bingung, stres dan lain sebagainya gitu Bu. Tentu yang pertama waktu, dan yang kedua adalah komunikasi. Jadi karena posisinya Bu Yuli saat ini adalah ibu rumah tangga, kemudian guru juga, dan kita punya tugasnya itu memang sangat kompleks. Jadi pertama tadi mengatur waktu, yang kedua komunikasi kepada keluarga kita. Jadi orang tua, keluarga itu suami, anak itu harus tahu bahwasanya Bu Yuli punya kesibukan, dan di situ mereka tahu bahwasanya pada saat Bu Yuli seperti ini, mereka tidak akan mengganggu, istilahnya gitu. Jadi saling mengerti satu sama lain gitu. Jadi nggak ada yang terganggu dan nggak ada yang merasa diganggu juga, seperti itu. Kita tuh harus komunikasi ya. Sangat penting. Terus kemudian ada tidak Bu tantangan selama menempuh pendidikan tinggi itu di Malang? Tantangannya sangat berat. Tentu di akhir semester, di semester 3 itu malah semakin berat karena tugas itu semakin banyak. Karena kalau seandainya kita di S1 saja mungkin ada namanya skripsi ya. Skripsi, dan sekarang itu tugas-tugas itu pembuatan jurnal dan lain sebagainya itu harus dipublikasi. Tentu selanjutnya di S2 itu memang juga tugasnya lebih berat. Nah, itu pada saat di semester 1-2 mungkin agak sedikit slow, tapi kalau di semester 3 itu semakin Masya Allah. Jadi Bu Yuli di situ merasakan bahwasanya tugasnya berat, kemudian tesisnya itu semakin istilahnya kalau orang-orang bilang ya, memang kalau tesis itu kalau nggak nangis itu belum tesis. Nah gitu ya. Gitu. Begitunya. Ya, tapi jangan takut. Nanti kalau Mbaknya kuliah atau bagaimana, jangan takut, karena di balik perjuangan seperti itu nanti ada sebuah hasil yang itu nanti membuat kita tersenyum lebar, istilahnya seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini Bu Yuli merasakan itu. Dulu Masya Allah. Gitu ya. Terus teman-temannya di sana juga gimana Bu? Temannya di sana saling menguatkan, alhamdulillah, karena keren. Jadi kemarin itu memang karena kuliah S2 itu kan tidak melulu usianya sama gitu ya. Jadi ada yang beda gitu. Ada yang mungkin lulus langsung S2 bisa. Mungkin seperti Bu Yuli kemarin kan usianya juga tidak muda. Di usia 40 ya Bu Yuli itu. Di usia 40 mengambil studi ini, sehingga ya memang nggak muda. Dan ada yang lebih tua lagi, tetapi Masya Allah semangatnya tuh tinggi banget. Jadi kita saling support. Tidak kok kita ngerjain apa-apa sendiri, bukan, tapi kita support. Jadi dunia pendidikan itu sebegitu indahnya Mbak sebenarnya. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk bersekolah tinggi, istilah gitu. Terus selama menempuh niku Ibu merasakan sakit badan atau gimana gitu Bu? Capek, riwa-riwi, itulah istilahnya. Namanya stres itu pasti, capek juga pasti, tapi kita punya niat Mbak. Jadi niat di dalam hati yang itu akan memberikan kita sebuah motivasi, sehingga capek itu tidak akan terasa. Malah capek itu akan membuat kita itu lebih termotivasi lagi, ingin menjadi lebih baik,
ingin mengambil sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil, karena kita ketemu dengan orang-orang yang baru. Kemudian kalau pada S1 itu namanya dosen-dosen yang mungkin ranahnya mungkin masih ini ya, S1 itu kan mungkin dosennya masih S2 gitu kan. Tetapi kalau di S2, kuliah di S2 itu kita ketemunya dengan profesor semuanya. Jadi kita juga akan terpacu untuk menjadi sesuatu yang mungkin istilahnya seperti yang mereka inginkan, istilahnya gitu. Jadi punya tantangan tersendiri memang. Jadi jangan takut, istilahnya gitu. Bu Yuli sering dengar bahwasanya kuliah itu berat, kuliah itu menakutkan. Tidak ada yang menakutkan, apalagi di zaman sekarang, zaman serba teknologi yang canggih dengan teknologi AI. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Boleh nggak Bu Yuli? Maksudnya kuliah dengan bantuan AI boleh, tetapi kita harus bijak menggunakan itu, gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi tidak ada yang sulit, kalau kita punya niat yang. Nah, terus itu Bu, harapan Bu Yuli buat teman-teman perempuan di luar sana itu gimana ke depannya? Harapan Bu Yuli, yang pertama tentu karena Bu Yuli ada di sekolahan, Bu Yuli pengen banget nantinya murid-muridnya Bu Yuli juga akan menjadi wanita-wanita hebat, wanita yang istilahnya isi kepalanya yang baik-baik, isi kepalanya itu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Bu Yuli dulu pernah punya motivasi itu seperti ini, dan pernah ingat bahwasanya kalau kita pengen dihargai orang lain, maka investasi kita itu harus dari leher ke atas, Mbak. Jadi apa yang kita bangun itu adalah dari sini. Jadi isi otak kita, mulutnya kita itu bicara yang baik, kemudian pendengaran kita juga yang baik, apa yang kita cium, apa yang kita lihat itu juga baik. Jadi ini adalah investasi. Kalau kita investasinya bagus, maka tindak lakunya sampean itu akan bagus. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah sombong kalau kamu sampai punya sesuatu yang lebih dari temanmu, itu karena itu kunci suksesmu, ya. Dan untuk mungkin perempuan-perempuan di luar sana, jangan takut bahwasanya mungkin ada sebagian perempuan yang tidak bisa sekolah tinggi. Sebenarnya pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah atau di bangku kuliah, tetapi sebuah pengalaman di kehidupan itu juga sekolah. Jadi jangan berpikir bahwasanya untuk perempuan yang mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah itu rendah, bukan seperti itu. Tapi kita bisa belajar dari lingkungan, dari keluarga dan lain sebagainya. Jadi tetap jadi manusia yang baik, jadi perempuan yang punya harkat dan martabat. Jaga dirimu dengan apa? Dengan perilakumu. Jadi ingat tadi bahwasanya otakmu itu harus isinya yang bagus dengan ilmu yang baik, maka mulutmu akan keluar dengan yang baik. Jadi seperti itu. Menyentuh sekali. Iya. Keren. Sangat termotivasi sekali ya. Semoga perempuan di luar sana dan juga di sini ya kita termotivasi dengan yang dikatakan Bu Yuli tadi. Iya, beliau. Dan kita juga semoga bisa menekuni teladan Ibu juga. Amin. Oke, sekian di episode kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune ya di channel Notify Clip. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!